Sepekan lebih banjir meredam pemukiman warga di desa Sunggiwarno, Pati, Jawa Tengah. Karena tidak bisa bekerja dan beraktivitas, warga kini mulai kekurangan bahan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga hanya mengandalkan sisa sembako yang dibeli sebelum banjir datang. Sampai saat ini, warga masih enggan mengungsi. Sejumlah bantuan dari relawan terpaksa harus menggunakan perahu agar bisa sampai kepada warga yang terisolir banjir. Menurut warga, banjir tahunan yang melanda wilayah Kecamatan Gabus dan beberapa wilayah lain di Pati perlu dicarikan solusi agar tak lagi menjadi bencana rutin. Tak hanya kerugian harta benda milik warga, namun kerusakan infrastruktur umum juga dialami dan sangat berdampak ketika banjir mulai surut. T01 RW 02. Jadi hampir sepekan air masih untuk di jalan itu selutut orang dewasa, tapi untuk perkarangan rumah mungkin sepinggang orang dewasa. Penyebab banjir kira-kira apa, Pak? Kalau biasanya, Pak, itu kan luapan dari Sungai Silugonggo. Luapan dari Sungai Silugonggo itu kan curahannya kan dari arah selatan sama arah barat. Yang dari barat itu mungkin dari Waduk Wilalung sampai ke Kudus, buangnya ke sini. Normalisasi Sungai Juwana atau Silunggongo dan penghentian eksploitasi pegunungan Kendeng menjadi hal yang paling mendesak. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews mengabarkan. Kita awali Sindo Today dari ibu kota. Pemirsa, ditinggal penghuni tarawih sebuah rumah di permukiman padat di Cipinang Jaya, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar Rabu malam. Ya, api yang cepat membesar membuat warga panik. Warga Jalan Cipinang Jaya 1, Gang Dede, Jatinegara, Jakarta Timur ini dikejutkan dengan munculnya api dari sebuah rumah. Mereka berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur sempat kesulitan menuju lokasi kebakaran lantaran sempitnya akses jalan ditambah adanya kendaraan yang parkir di jalan. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 55 personel dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sebuah bangunan indekos 19 kamar terbakar. Ya, api diduga berasal dari kompor listrik yang korslet saat sahur. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan indekos 19 kamar di Jalan Genteng Hijau Dalam Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Warga indekos yang berhasil mengevakuasi barang berharga beserta dokumen penting memadati jalan di sekitar indekos. 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil diterjunkan untuk padamkan api. Sempitnya akses ke titik kebakaran membuat api sulit dipadamkan. Ketua RT setempat mengatakan bahwa api berasal dari salah satu kamar indekos saat penghuninya tengah memasak untuk sahur menggunakan kompor listrik. Ya, dari kompor listrik itu yang membahayakan itu. Nah, tadi jadi percikan-percikan api itu terjadi jam 3.30. Kini kasus kebakaran tersebut ditangani oleh Polsek Setiabudi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Desak-desakan beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama, Jakarta pada Rabu pagi. Dari penjelasan Dirlantas Polda Metro Jaya, supir truk melaju kencang tanpa mengerem kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Kecelakaan beruntun 7 kendaraan terjadi di pintu tol Halim Utama, Jakarta, Rabu pagi. Dalam rekaman kamera pengawas, truk bermuatan sofa melaju dengan kecepatan kencang sehingga menabrak sejumlah mobil di depannya yang tengah antri di pintu tol. Akibatnya 6 kendaraan ringsek, 4 orang korban yang menderita luka segera dilarikan ke Rumah Sakit UKI Cawang, Jakarta Timur.
Dari keempat korban tersebut, satu diantaranya adalah sopir truk yang menjadi terduga pelaku kecelakaan. Korban di sini ada 4. Ada 4. Korban ada 4, semua kondisinya stabil dan tidak mengkhawatirkan. Ada 4, salah satunya tersangka ada di sini juga, dugaan tersangka ada di sini. Polisi menyebut sopir truk tidak mengerem kendaraannya hingga menyebabkan kecelakaan beruntun. Sampai dengan mendekati pintu tol ini, dia memacu kendaraannya dengan kencang. Dan di tol gerbang Halim Tol ini ada antrian. Sehingga dia menerobos, sehingga mendorong kendaraan pickup sampai dengan terlempar ke gardu 5. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil olah TKP, ada 5 titik kejadian dalam kecelakaan ini. Pada bulan Ramadan, kepolisian berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dari berbagai daerah. Ya, salah satunya upaya penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta. Upaya NG menyelundupkan 21 kg paket ganja kering dari Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat berhasil digagalkan polisi. Penangkapan para pelaku berlangsung dramatis setelah sempat terlibat kejar-kejaran dengan polisi. Pelaku tak dapat berkelit karena di dalam ruang besar yang ia bawa ditemukan sejumlah paket ganja siap edar. Sementara itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menyergap 2 orang pengedar narkoba jaringan lintas provinsi di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 35 kg narkoba jenis sabu dan uang jutaan rupiah. Seseorang ataupun 2 orang dia membawa langsung dengan kendaraan mobil roda 4 sebanyak 1 kilo. Dan ini ada sekitar 35 kemasan dan semuanya itu sudah dihitung dan beratnya adalah 35 kilo. Selain itu, petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis obat berbahaya. 2 orang pengunjung lapas yang hendak membesuk warga binaan diamankan petugas karena kedapatan membawa puluhan butir pil diduga Trihex yang dimasukkan dalam saku celana serta disembunyikan dengan diletakkan di kaki menggunakan isolasi. Tim Liputan News melaporkan. Kita informasi lainnya, aksi unjuk rasa yang digelar oleh 2 kelompok massa di kawasan Patung Kuda, Jakarta ricuh. Kericuan bermula karena salah satu pendukung terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan oleh kubu lain. Kericuan terjadi antar 2 kelompok massa saat melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Peristiwa bermula saat pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa pendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalan. Beruntung polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade dan memisahkan kedua kubu. Diketahui massa pendukung paslon Anies Muhaimin menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan keresahan penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam aksinya, massa menolak hasil pemilu yang dinilai syarat kecurangan, serta menuntut pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya, sebab telah melakukan intervensi selama proses pemilu. Kita hari ini datang ke sini ke MK pertama-tama untuk menuntut agar MK itu mengambil keputusan dengan mendengarkan hati nurani, agar mereka jujur, mereka adil, sesuai dengan hati nurani keadilan. Pilpres curang harus ditolak. Pilpres yang penuh cawe-cawe dari rezim harus ditolak. Karena nggak mungkin kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan kecurangan. Aksi ini akan terus dilakukan pendukung dan relawan Anies Muhaimin selama proses sidang perselisihan hasil pemilu berlangsung. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Bisa sidang perdana sengketa Pilpres 2024 telah dilaksanakan Mahkamah Konstitusi. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan gugatan yang diajukan ini lebih dari sekedar soal kecurangan Pilpres 2024. Maju mencapai tujuan reformasi.
tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy. Pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Agenda sidang perdana hari ini ialah penyampaian permohonan pemohon. Ganjar Mahfud didampingi oleh Deputi Bidang Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Dalam persidangan, Ganjar menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi di Indonesia. Kami ingin demokrasi ini diselamatkan. Kami mengingatkan kepada seluruh warga negara bahwa agenda reformasi tidak boleh dikangkangi dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Sementara itu, setelah selesai agenda sidang, Deputi Hukum Ganjar Mahfud, Mulya Lubis berharap Mahkamah Konstitusi sebagai juru selamat. Banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini mesti dibereskan, dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi, supremasi hukum. Sidang PHPU 2024 akan dilanjutkan Kamis 28 Maret dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon, yakni KPU, Bawaslu, dan pihak terkait, yakni kubu pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa pasangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Rabu kemarin menjalani sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Dalam petitumnya, tim hukum Amin membahas dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Atas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu, semuanya dapat dikualifikasi dan dikategori sebagai election fraud. Dalam sidang perdana ini, kubu Anies Muhaimin sebagai pemohon menyinggung berbagai persoalan di pemilu 2024. Mereka menilai Pilpres 2024 telah berlangsung secara curang. Salah satu dugaan kecurangan yang disampaikan ialah penggunaan sumber daya kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon. Hasil perhitungan suara untuk 02 di atas diperoleh dengan cara yang melanggar azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu bebas, jujur, dan adil. 3 azas itu dilanggar secara serius oleh mesin kekuasaan. Mulai dari pelibatan lembaga kepresidenan, dukungan Presiden Joko Widodo, pelumpuhan independensi penyelenggara pemilu, manipulasi aturan persyaratan pencalonan, pengerahan aparatur negara, dan penyalahgunaan anggaran negara atau bansos yang disalahgunakan untuk menggerakkan mesin pemenangan paslon 02. Anies Baswedan selaku prinsipal di persidangan membeberkan bahwa bangsa dan negara Indonesia telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang dapat menentukan nasib dan arah bangsa. Indonesia di persimpangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Anies juga meminta bangsa Indonesia memutuskan nasib demokrasi dengan memperkuat fondasi keadilan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 melayangkan gugatan hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ya, berikut prosedur serta jadwal terkait penanganan PHPU pemilihan Presiden 2024. Sebelum memulai persidangan di Mahkamah Konstitusi, langkah pertama yang dilakukan pemohon adalah mengajukan permohonan melalui IBP3 dan penertiban dan penyampaian AP3. Tahapan ini telah dilakukan paslon yang menggugat pada tanggal 21 hingga 23 Maret 2024 lalu.
Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2024 dilanjutkan dengan tahapan permohonan pemohon dalam IBRPK dan penerbitan, penyerahan, juga penyampaian akta registrasi perkara konstitusi dari MK. Ya, pada tanggal yang sama pemohon menjalani tahap penyampaian salinan permohonan kepada termohon dan pemberi keterangan. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait dilakukan selama 2 hari, yaitu 25 dan 26 Maret 2024. Siapakah pihak terkait dalam hal ini? Berdasarkan pasal 3 ayat 3 Peraturan MK nomor 4 tahun 2023, pihak terkait adalah paslon Capres dan Cawapres. Paslon Capres dan Cawapres ini kemudian berkepentingan terhadap permohonan yang mereka ajukan. Ya, selanjutnya penetapan sebagai pihak terkait. Tahapan ini juga telah dilaksanakan sebelumnya pada tanggal 25 hingga 26 Maret 2024. Setelah tahapan pengajuan selesai, Mahkamah Konstitusi selanjutnya memberitahukan jadwal sidang pertama. Pemberitahuan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Ya, tanggal 27 Maret dilaksanakan sidang perdana sengketa Pilpres 2024. Tahapan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan pendahuluan. MK lalu memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Penyerahan jawaban dan keterangan pihak terkait serta pemberian keterangan dilaksanakan hari ini 28 Maret 2024. Dan pada tahap ini jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta pemberi keterangan diajukan kepada mahkamah pada saat sidang akan dimulai. Selanjutnya pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 1 hingga 18 April 2024. Selama lebih dari 2 pekan, MK akan mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan pemberi keterangan. Selain itu, MK juga akan mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah dan masyarakat untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Di antaranya ayam dan daging, terutama menjelang Lebaran. Sejumlah komoditas bahan pangan mengalami kenaikan harga menjelang Lebaran. Hal ini dinilai perlu diwaspadai karena dampaknya terhadap kenaikan inflasi dan akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan komoditas yang mulai mengalami kenaikan yakni telur ayam yang mengalami kenaikan sebesar 13,5%, daging ayam naik 6,6%, minyak goreng naik 5,1%, bawang putih naik 9%, gula pasir naik 3,1%, hingga daging sapi tercatat naik 0,3%. Beras yang menjadi penyumbang inflasi dalam beberapa bulan sebelumnya disebut mulai melandai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Februari 2024 telah mencapai 2,75% secara tahunan. Kondisi ini disebut masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Dan beberapa komoditas ini menjelang Hari Raya biasanya juga mengalami kenaikan seperti telur ayam, daging, minyak goreng, bawang putih, dan gula pasir, serta daging sapi. Nah, ini yang perlu untuk kita waspadai karena inflasi dari terutama harga pangan itu langsung mempengaruhi daya beli masyarakat terutama menengah bawah. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan langkah yang bisa dilakukan APBN untuk kementerian dan lembaga agar dapat menstabilkan harga pangan. Pemirsa, Bank Indonesia mendukung upaya pengendalian inflasi pangan melalui kegiatan pasar murah dan penguatan kerjasama antara daerah maksud kami. Tujuannya untuk memperkuat gerakan nasional pengendalian pangan. Menurut BI, penguatan sinergi tersebut dapat menjadi akselerator untuk mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan nasional yang diharapkan dapat mendorong daya beli serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. BI meyakini melalui sinergi dan juga dukungan antara pemangku kepentingan, produksi dan ketersediaan pasokan dapat terjaga yang pada akhirnya nanti melindungi masyarakat dari kenaikan harga bahan pangan.
pengendalian inflasi tidaklah optimal apabila hanya mengandalkan kebijakan Bank Indonesia semata-mata. Oleh karena itu, kerjasama erat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPIP, TPID, dan GNPP perlu terus diperkuat untuk menghasilkan sinergi dan inovasi kebijakan. Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi antara TPIP, TPID, dan GNPP yang telah berhasil mendukung upaya pengendalian inflasi di tahun 2023. Berkat kerjasama kita semua, inflasi di tahun 2023 dapat stabil. Pemirsa, sejumlah ruas jalan tol akan dioperasikan secara fungsional untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2024. Ya, dua diantaranya adalah tol Jakarta Cikampek 2 Selatan dan ruas tol Solo Yogyakarta. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR akan membuka sejumlah jalan tol secara fungsional dalam arus mudik Lebaran 2024. Jasa Marga telah menyiapkan 4 jalan tol untuk beroperasi secara fungsional. Keempatnya adalah Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan segmen Sadang Kutanegara sepanjang 8,5 km. Tol Palikanci penambahan dari 2 menjadi 3 lajur sepanjang 2 km mulai kilometer 208. Pembukaan tol Cipularang kilometer 99 arah Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya, serta tol Solo Yogyakarta segmen Colomadu Ngawen sepanjang 22 km. Operasional keempat jalur fungsional dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian. Keseluruhan terdapat 7 jalan tol baru dioperasikan secara fungsional. 3 ruas jalan tol di Pulau Jawa dan 4 ruas jalan tol di Pulau Sumatera. Tol fungsional di Jawa terdiri dari tol Cikampek Jakarta 2 Selatan, tol Solo Yogyakarta, dan tol Cimanggis Cibitung. Dari 3,2 juta tiket kereta api Lebaran yang disediakan PT KAI, saat ini 56%-nya telah ludes terjual. Iya, ini PT KAI juga sudah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 Lebaran dengan total tiket yang sudah terjual sebanyak 125.000 tiket. Kita bahas sedikit ya, mengenai tentang persediaan. Tiket penjualan kereta api untuk mudik Lebaran 2024 hingga kini sudah terjual lebih dari 50%. Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia menyediakan sebanyak 4,2 juta tiket untuk angkutan Lebaran periode 31 Maret hingga 22 April 2024. PT KAI memperkirakan puncak arus mudik melalui jalur kereta terjadi pada H-4 Idul Fitri. Pantauan kami hari ini dari total tiket kereta api jarak jauh yang memang sudah kita buka pemesanannya itu, yaitu dari mulai H-45 itu sudah terjual sekitar 56% tiket tersebut dari 3,2 juta itu ya. Dan saat ini tentu proses penjualan masih berlangsung dan akan terus bertambah. Kemudian dari data yang kami dapatkan sampai sejauh ini, puncak arus mudik itu diprediksi akan terjadi di H-4. Ada sekitar 125.000 penumpang kereta api saat ini yang sudah membeli tiket di H-4 tersebut. PT KAI mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan pemesanan tiket agar lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan saat memasukkan data tanggal, identitas diri, dan stasiun tujuan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nah, mau nanti yang para mudik nih sudah beli tiket belum? Karena tuh jangan sampai kehabisan nanti. Betul. Ya ketika pulang kampung nanti. Kamu sendiri ada rencana untuk mudik tahun ini? Ada dong. Saya selalu mudik ke Bandung dan mungkin pakai mobil atau pakai kereta cepat kali ya. Pakai bus tuh ya. Dengan cepat 45 menit udah sampai juga. Dan tadi pun juga ada beberapa informasi terkait dengan jalan tol juga ini karena buka tutup jalan juga. Dan juga kemungkinan nanti akan ada ganjil genap ya. Tetap kita update saja di berita-berita seperti di Sindo Today. Benar sekali. Sementara bisa Kementerian Perhubungan menghimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal atau di akhir momen puncak mudik guna menghindari kepadatan. Kemenhub memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 5 hingga 8 April dan juga puncak arus balik pada 13 hingga 16 April 2024.
Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 5 April hingga 8 April dan puncak arus balik akan terjadi tanggal 13 April hingga 16 April 2024. Untuk menghindari potensi kepadatan lalu lintas saat momen puncak arus mudik dan arus balik, masyarakat dihimbau untuk melakukan perjalanan lebih awal atau di akhir momen puncak. Sementara untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sejumlah titik, Kementerian Perhubungan juga meminta Kapolda untuk mengantisipasi munculnya pasar tumpah, khususnya di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bagi yang lain, saya memang menghimbau kepada beberapa Kapolda, karena pasar tumpah itu selalu menjadi masalah. Oleh karenanya, Kapolda di Jabar, Jateng, Jatim harus segera melaksanakan koordinasi. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, jumlah pergerakan masyarakat tahun ini diprediksi mencapai 193 juta orang, meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 123 juta orang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG cukup untuk menghadapi sisa Ramadan dan Lebaran tahun ini. Ya, Pertamina meminta masyarakat tidak perlu khawatir sebab Pertamina akan melakukan penambahan stok untuk setiap jenis BBM dan LPG. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengaku Pertamina terus mengoptimalkan penggunaan digitalisasi dengan memonitor secara real time dan online untuk memantau distribusi dan pasokan BBM dan LPG. Nike juga mengajak masyarakat untuk menggunakan transaksi non-tunai atau cashless dalam membeli BBM guna menghindari antrian. Tahun ini kita prediksi ada peningkatan sampai 56% yang mudik, yaitu 71% penduduk Indonesia ini akan melakukan mudik, dan untuk itu Pertamina menambah pasokan yang sangat lebih dari cukup, dan kami pun memantau inventory itu di setiap SPBU berikut per jenisnya, dan itu kita monitor secara real time online sehingga memastikan tidak ada kelangkaan. Untuk itu kepada masyarakat tidak perlu membeli yang berlebihan, secukupnya saja. Dan ada dua ini mungkin yang perlu perhatikan untuk mempercepat proses transaksinya, gunakan yang cashless. Ya, kalau menggunakan uang cash kan nanti harus ada pengembalian dan sebagainya, gunakan cashless. Yang kedua, jika ada kendala apapun bisa call ke call center 135. Pemirsa, pemerintah menjalankan sejumlah strategi untuk memastikan kesiapan para pengelola destinasi wisata jelang libur Lebaran. Ya, meski demikian, pemerintah mengakui kenaikan harga tiket transportasi menjadi tantangan saat libur Lebaran. Pemerintah menjalankan sejumlah strategi untuk memastikan kesiapan para pengelola destinasi wisata jelang momen libur Lebaran. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku pihaknya telah mengirimkan surat edaran kepada kepala dinas dan jajaran serta pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata untuk melakukan kesiapan menyambut libur Lebaran. Dalam surat edaran tersebut, kementerian juga mengimbau untuk melakukan monitoring terhadap kebersihan, aspek kesehatan dan keamanan, hingga penggunaan energi baru terbarukan serta melakukan pariwisata berbasis kualitas dan sustainabilitas. Tidak hanya destinasi wisata alam yang menjadi daya tarik, destinasi buatan seperti taman rekreasi hingga ekoturism dan gelaran festival juga diperkirakan banyak diminati masyarakat saat libur Lebaran. Kita sudah mengirimkan surat edaran yang merupakan bagian daripada best practice sharing kepada para kepala dinas dan jajaran dan pemerintah daerah serta pengelola daya tarik wisata untuk melakukan kesiapan, melakukan monitoring terhadap kebersihan, aspek kesehatannya, aspek keamanannya, terutama traffic flow dan juga penyediaan lahan parkir dan kepadatan pengunjung serta environmental sustainability-nya. Sandiaga mengakui kenaikan harga tiket dan transportasi menjadi tantangan saat libur Lebaran. Kementerian memastikan terus menjalin kolaborasi dengan para penyedia transportasi untuk memastikan ketersediaan kursi dengan harga yang terjangkau.
Kita informasi lainnya, bisa Indonesia tengah bersiap menjadi tuan rumah perhelatan besar. Ya, World Water Forum ke-10 yang akan diadakan pada 18 hingga 25 Mei 2024 mendatang. Jelang perhelatan besar World Forum ke-10 di Bali, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar acara sosialisasi. Event saat waktu ngabuburit ini di ratusan muda-mudi Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan air. KTT World Water Forum ke-10 akan dihadiri oleh 172 negara dengan 20.000 delegasi, dan acara akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan dihadiri oleh sejumlah kepala negara. Ya, menjadi ajang terakhir untuk meloloskan lifter tanah air ke Olimpiade, PB PAPSI ini kirimkan seluruh atlet ke kejuaraan IWF World Cup 2024. Para atlet yang berjumlah 11 orang tersebut diharapkan bisa menjaga tradisi medali di multi-event 4 tahunan yang akan digelar di Paris Juli mendatang. Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia, PB PAPSI, memberangkatkan seluruh atletnya yang kini menjalani pelatnas untuk mengikuti ajang internasional Weightlifting Federation World Cup 2024 di Phuket, Thailand pada 30 hingga 11 April mendatang. Ajang ini menjadi babak kualifikasi terakhir untuk menentukan lolos tidak hanya para atlet andalan tanah air di cabang angkat besi Olimpiade Paris nanti. Dan salah satu atlet yang dikirim adalah lifter senior Eko Yuli Irawan yang mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan ini. Pelepasan yang dilakukan di markas besar PB PAPSI di Komplek Marinir Jakarta Pusat ini diharapkan bisa meloloskan sebanyak mungkin lifter Indonesia di ajang bergengsi multi-event 4 tahunan itu, sekaligus memperoleh medali seperti yang penyelenggaraan Olimpiade sebelumnya. Persiapannya sih sudah 90% karena memang kemarin persiapannya sambil pemulihan cedera juga. Ya mudah-mudahan waktunya cukup untuk sampai hari H-nya besok di tanggal 2 saya bertanding. Mudah-mudahan cukup waktunya dan siap untuk bertanding karena memang sekaligus ini untuk seperti seleknas Pak ya, karena di satu kelas ini kita ada berdua nih sama-sama masuk 10 besar, jadi siapa yang terbaik gitu Pak. Sebelumnya tim angkat besi Indonesia sudah dipastikan lolos Olimpiade Paris 2024 di kelas 61 kg dan 73 kg putra. PB PAPSI sendiri optimis akan mengirimkan kelas lain pada event tersebut, mengingat potensi besar yang dimiliki atlet angkat besi tanah air. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Di lainnya, bisa suami aktris Sandra Dewi, itu Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang diduga terjadi dalam kurun periode 2015 hingga 2022. Untuk kepentingan penyidikan, Harvey bakal ditahan di Rutan Salemba, Kejari, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 27 Maret hingga 15 April 2024. Dari 6 orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RPT. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Ya pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung juga menetapkan Crazy Rich Pig Helena Lim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Ya, Helena terlibat dalam pengadaan fasilitas yang berkedok penyaluran dana CSR.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus menetapkan Helena Lim sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. Tanggapannya dong, Bu. Aduh, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu. Nggak salah, Bu. Sehat, Bu. Kejagung menyatakan tersangka Helena Lim selaku manajer PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menyalurkan dana CSR yang sejatinya menguntungkan Helena Lim dan 14 tersangka lainnya. Telah memeriksa 3 orang saksi, salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT QSE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya, yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di rutan Salemba cabang Kejaksaan. Nama Helena Lim kini tengah jadi perbincangan publik, bukan karena prestasi namun karena tersangkut kasus dugaan korupsi. Ya, sebelumnya Helena Lim dikenal sebagai Crazy Rich Pig karena punya rumah super mewah seluas 1000 meter di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain rumah mewah, sosialita berusia 47 tahun ini diketahui gemar mengkoleksi barang mewah, dari jam tangan Richard Mille, tas branded Hermes hingga supercar McLaren. Selain bisnis, Helena juga diketahui menjalani profesi sebagai model dan penyanyi. Sejak Helena Lim terseret dugaan kasus korupsi timah, sejumlah media sosial miliknya seperti Instagram dan TikTok menghilang dari dunia maya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami terhubung dengan Brigadir Meidina dari NTNC Polri yang kini berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Bekasi Barat, Jawa Barat. Ya, halo Brigadir Meidina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan. Ya, terima kasih rekan Togi dan juga Ratu. Pagi ini saya berada di kawasan Esito Bekasi Barat untuk mengajak pemirsa mengetahui bagaimana situasi arus lalu lintas di pagi hari ini. Dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda, arus lalu lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan mengarah ke Pakayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani. Pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan di kawasan ini arus kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga angkutan umum. Dan kami mengimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati, dan saat ini sudah terlihat adanya petugas kami yang berada di lapangan untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini. Kami mengimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Pakayon yang akan mengarah ke Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun ke gerbang tol Bekasi Barat, saat ini dalam situasi ramai kondusif lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengantisipasi banyaknya kendaraan besar yang melintas di kawasan ini, dan juga diharapkan kepada para pengendara agar selalu berada di lajur yang benar dan selalu mematuhi marka jalan. Dan pemirsa, meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang cukup normal dari berbagai arahnya, diharapkan kepada para pengendara untuk menempuh kecepatan kendaraan dalam batas normal untuk mengantisipasi banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data Indonesia Korlantas Polri, angka kecelakaan di Indonesia seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 200 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 11 luka berat dan 137 luka ringan.
Dari 200 kasus laka lantas tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan para pengemudi. Dan faktor penyebab dari laka lantas tersebut diantaranya karena kecerobohan para pengemudi yang melanggar traffic light sehingga terjadi kecelakaan, dan sebanyak 26% didominasi usia korban 15 hingga 24 tahun. Maka dari itu kami mengimbau kepada para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Selamat pagi dan salam presisi. Silahkan kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.